Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Hidayahni, Program Studi Pendidikan Bahasa Arab, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan dengan NIM 251203006. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang materi mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam dengan dosen pengampu Bapak Dr. Habib Anwar Al-Ansori, MPD. Baik, langsung saja. Yang pertama, berfilsafat termasuk dalam berpikir, namun tidak semua orang yang berpikir termasuk berfilsafat. Berfilsafat memang merupakan bentuk berpikir, tetapi tidak setiap aktivitas berpikir dapat disebut sebagai berfilsafat. Berpikir adalah proses dasar yang dilakukan oleh setiap orang dalam kehidupan sehari-hari dan dapat dilakukan secara spontan tanpa analisis mendalam. Berfilsafat di sisi lain adalah bentuk berpikir yang lebih tinggi dan mendalam yang mengharuskan seseorang untuk menganalisis secara kritis, mempertanyakan isu-isu fundamental, dan mencari alasan serta makna di balik suatu fenomena. Oleh karena itu, setiap orang berpikir, tetapi tidak setiap orang berpikir secara mendalam, kritis, sistematis, dan reflektif seperti dalam filsafat. Berfilsafat adalah berpikir secara mendalam dan terarah untuk menemukan kebenaran-kebenaran yang lebih mendasar. Yang kedua, manfaat dan tujuan belajar filsafat pendidikan Islam. Filsafat pendidikan Islam bermanfaat karena membantu guru memahami pendidikan secara lebih mendalam, memperluas wawasan mereka, memperkuat nilai-nilai dan moral Islam, serta melatih keterampilan berpikir kritis dalam pengambilan keputusan. Guru menjadi lebih sadar akan makna, tujuan, dan arah proses pendidikan. Tujuannya adalah agar guru memiliki dasar pemikiran yang kokoh, memahami esensi pendidikan menurut Islam, mampu menyelaraskan praktik pengajaran dengan nilai-nilai Islam, dan menjadi pendidik yang lebih bijaksana, fokus, dan memiliki kepribadian Islam. Yang ketiga, hubungan antara filsafat, manusia, dan pendidikan. Filsafat, pendidikan, dan manusia saling terkait. Filsafat memberikan landasan untuk memikirkan sifat manusia, tujuan hidup, nilai-nilai, dan kebenaran. Pemikiran ini membentuk dasar bagi arah dan tujuan pendidikan. Pendidikan berfungsi sebagai proses untuk membentuk manusia sesuai dengan nilai-nilai dan pandangan yang ditetapkan oleh filsafat, sehingga manusia dapat berkembang secara utuh, baik secara intelektual, moral, dan pribadi. Dengan demikian, filsafat menjadi landasan, pendidikan menjadi proses, dan manusia menjadi subjek dan tujuan dari kegiatan-kegiatan ini secara keseluruhan. Yang keempat, perbedaan aliran filsafat. Aliran pertama, aliran progresivisme. Progresivisme menekankan pada aspek psikologis dan sosiologis proses pendidikan. Artinya bahwa peserta didik dipandang sebagai subjek yang aktif dalam kegiatan belajar, bukan objek pasif yang harus menerima segala materi yang diajarkan. Pembelajaran lebih menekankan pada pemecahan masalah nyata di lingkungan peserta didik, bukan hanya transfer pengetahuan. Yang kedua, aliran esensialisme. Esensialisme berusaha mencari dan mempertahankan hal-hal yang esensial, yaitu sesuatu yang bersifat inti atau hakikat fundamental atau unsur mutlak yang menentukan keberadaan sesuatu. Guru memiliki peran utama dalam proses pendidikan, menjadi sumber ilmu, pembimbing moral, dan teladan bagi siswa. Yang ketiga, aliran perennialisme. Perennialisme berfokus pada nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang bersifat universal, tetap, dan tidak terikat oleh perubahan waktu. Dan yang keempat, aliran rekonstruksionalisme. Rekonstruksionalisme adalah aliran filsafat pendidikan yang memandang bahwa pendidikan harus berperan aktif dalam mereformasi dan membangun kembali tatanan sosial. Itu saja dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.